Kalian pernah ngerasa kayak gini gak? Udah niat mau sholat tepat waktu, tapi pas adzan malah rebahan sambil scroll HP. Bilangnya nanti aja masih ada 5 menit lagi. Ternyata malah kelewatan. Atau waktu mau belajar baru buka buku dikit gitu. Langsung buka HP, terus bilang istirahat bentar tapi akhirnya malah keasikan nonton video sampai lupa waktu. Kita itu pengen banget gitu berubah jadi orang yang rajin, pengen waktu kita produktif, tapi setiap mau mulai, rasa malas itu datang lagi. Nah, karena itu di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara Islam dalam menghilangkan rasa malas. Teman-teman, malas itu sifat yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sangat fatal. Kenapa? Karena dia bisa mengganggu semua aktivitas hidup kita. Mau kerja jadi gak maksimal, mau belajar jadi tertunda, bahkan yang paling parah, paling bahaya, ibadah kita ikut kena dampaknya. Sholat jadi ditunda, baca Quran jadi jarang, zikir jadi hilang, pelan-pelan hati kita jadi kosong dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam, rasa malas itu bukan hal yang dianggap biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sering berdoa minta perlindungan dari rasa malas. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ini nunjukin ke kita bahwa malas itu musuh serius dalam kehidupan seorang muslim. Secara logika juga masuk akal. Orang malas itu bukan karena dia nggak mampu melakukan sesuatu, tapi karena dia nggak mau bergerak. Potensi ada, waktu ada, kesempatan ada, tapi semua itu sia-sia karena ditunda terus. Yang lebih bahaya lagi teman-teman, malas itu sifat yang bikin ketagihan dalam diri kita sendiri. Sekali kita nurutin, besok jadi lebih gampang malas lagi. Dan akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Makanya penting banget buat kita sadar kalau kita nggak lawan sekarang, rasa malas ini bakal jadi karakter di dalam tubuh kita. Sebelum kita bahas cara ngilanginnya, kita harus paham dulu satu hal penting. Rasa malas itu datang dari mana? Karena kalau kita tahu akar masalahnya, kita bakal lebih mudah untuk mencari solusinya. Yang pertama, malas itu muncul akibat pengaruh setan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat 3 ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang maka tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika ia mendirikan sholat, lepaslah 1 tali ikatan. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa setan juga berperan dalam melalaikan kita untuk beraktivitas. Jadi rasa malas itu bukan cuman perasaan biasa, tapi salah satu senjata setan buat ngejauhin kita dari kebaikan. Setan itu nggak akan selalu nyuruh kita untuk berbuat dosa teman-teman secara langsung. Kadang setan cuman bikin kita menunda-nunda. Contohnya kayak gini, kita udah niat bangun malam buat tahajud, tapi setan bisikin, tidur lagi aja masih jam 3, nanti juga bisa bangun lagi. Begitu buka mata, waktu udah subuh. Atau kita udah buka mushaf buat ngaji, tiba-tiba kepikiran coba buka Instagram bentar aja, dan akhirnya apa? Ngajinya nggak jadi. Itulah cara halus setan. Dia gak nyuruh kita buat berhenti, dia cuma nyuruh kita buat menunda. Dan kalau kita terus nurutin bisikannya, lama-lama kita bakal terbiasa menunda semua hal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ingetin kita di dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Artinya, kalau kamu sadar rasa malas itu bukan cuma dari diri sendiri, tapi juga dari pengaruh dari setan, kita bisa lawan dengan kesadaran. Jadi setiap kali rasa malas datang, langsung bilang dalam hati, ini pasti bisikan setan, aku gak mau dikalahin. Lalu lawan dengan gerakan kecil seperti berdiri, ambil wudhu, ubah posisi duduk, atau ngapain aja deh. Asal jangan dituruti kemauannya. Karena kuncinya cuma satu, jangan dituruti. Tapi harus lawan dengan tindakan. Semakin sering kita lawan, semakin kecil pengaruh setan ke diri kita. Dan semakin kuat kita, semakin lemah setan dalam menggoda kita. Jika kita menyadari bahwa malas itu bisikan setan dan kita malah nurutin kemauannya, gangguannya, pasti dalam diri kita akan muncul pikiran, masa iya
saya mau kalah sama setan. Jadi cara pertama melawan rasa malas adalah menyadari bahwasanya itu adalah bisikan setan dan kita melawannya dengan gerakan-gerakan. Jangan sampai kita menuruti kemauan itu. Yang kedua, rasa malas itu sering muncul karena hati kita sedang lemah. Teman-teman, hati itu ibarat mesin utama dalam diri kita. Kalau mesinnya kuat, seluruh aktivitas akan berjalan lancar. Tapi kalau mesinnya lemah, semuanya ikut terasa berat. Nah, lemahnya hati ini biasanya karena iman kita lagi turun. Ketika iman menurun, semangat ibadah juga ikut menurun. Akhirnya, aktivitas yang lainnya pun akan menurun. Yang tadinya ringan jadi terasa berat, yang tadinya semangat berubah jadi malas. Bahkan hal-hal baik yang dulu mudah dilakukan jadi terasa sulit. Makanya solusi utama bukan sekedar memaksa diri, tapi menghidupkan kembali hati kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu sholat. Jangan sampai kita meremehkan atau menunda-nunda sholat. Karena kalau kita sudah mulai malas dalam sholat, itu tanda bahaya. Kalau kita sudah menunda-nunda sholat, itu udah bahaya. Dampaknya bukan cuma ke ibadah, tapi ke seluruh aktivitas hidup kita. Yang lain pun akan ikut terasa berat untuk dilakukan. Seperti bekerja, belajar, itu semua akan kembali berat. Sebaliknya, kalau kita jaga sholat dengan baik dan tepat waktu, hati kita akan pelan-pelan hidup kembali. Dari situ, energi untuk berbuat baik akan muncul. Karena hati yang hidup itu bukan cuma membuat kita sadar, tapi juga mendorong kita untuk bergerak, berubah, dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kedua adalah hidupkan hati kita dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui dengan sholat. Jangan sampai sholat kita ditunda-tunda, apalagi tidak melaksanakan sama sekali. Yang ketiga, rasa malas itu sering muncul karena kebiasaan buruk yang kita pelihara setiap hari tanpa kita sadari. Contohnya terlalu sering menuruti hawa nafsu, kebanyakan scroll HP tanpa tujuan, begadang hanya untuk hal yang tidak bermanfaat, sampai tidur berlebihan. Semua itu pelan-pelan membentuk pola hidup yang membuat kita nyaman dalam kemalasan. Masalahnya bukan cuma di aktivitasnya, tapi di efek jangka panjangnya. Otak kita itu akan terbiasa dengan apa yang sering kita lakukan. Ketika kita terlalu sering memilih hal yang instan dan menyenangkan, otak kita jadi terlatih untuk menghindari hal-hal yang butuh usaha. Akhirnya, setiap kali kita dihadapkan pada sesuatu yang butuh kerja keras, seperti belajar, ibadah, atau bekerja, respon pertama kita adalah menolak, merasa berat, dan memilih menunda. Dalam Islam, hal ini sudah diingatkan dengan sangat jelas. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita terus menuruti apa yang kita mau tanpa kita kontrol, kita bukan cuma jadi malas, tapi juga bisa jauh dari jalan yang benar. Secara logika pun, ini sangat masuk akal. Kebiasaan itu membentuk karakter. Apa yang sering kita ulangi, itu yang akan jadi bagian dari dalam diri kita. Kalau kita terbiasa santai terus, kita akan jadi pribadi yang sulit bergerak. Tapi kalau kita terbiasa disiplin, walaupun awalnya berat, lama-lama itu jadi ringan. Makanya cara menghilangkan rasa malas dari faktor ini bukan dengan perubahan secara tiba-tiba, tapi dengan perubahan kecil yang konsisten. Mulai dari hal sederhana dulu, misalnya kurangi waktu yang tidak bermanfaat, batasi penggunaan HP, atau atur jam tidur supaya cukup dan teratur. Dan buat jadwal harian walaupun sederhana. Intinya kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam hidup kita kurangi dulu aja. Dan ingat bahwa kebiasaan ini kalau diikuti terus akan membawa ketagihan yang akhirnya buat hidup kita nggak produktif. Teman-teman jangan pernah menunggu untuk sempurna dulu untuk memulai. Justru dengan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus kita sedang melatih diri kita keluar dari zona nyaman. Karena sejatinya kedisiplinan itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Dan dari situlah perlahan rasa malas akan hilang, digantikan dengan kebiasaan yang baik yang membawa kita jadi pribadi yang lebih kuat dan produktif.